Saya merasa, wah saya ketemu seorang wanita cerdas. Diakhiri dengan sebuah pengakuan, kata dia. Saya ini nggak bisa masak. Saya juga tidak terbiasa mencuci. Tangan saya alergi kalau kena sabun, kata dia. Kalau memang jodoh saya yang tertulis di Lauhil Mahfud, di kitab yang ada di sisi Tuhan, bukan putri Bapak, izin saya segera pamit. Mungkin tidak di sini tempatnya, tapi di tempat yang lain. Di rumah kita udah makin sempit, ini sampai pada masuk ke kamar, ke ruang-ruang privat kita. Terus gimana? Bikin lantai 2 lah, Mbak. Dari mana duitnya? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, balik lagi bersama gue Daniel Mananta dan tetangga kita Ustadz Salim di sini. Nah guys, gue pengen kasih tahu dulu sebelum kita balik, yang pasti gue pengen ngucapin terima kasih banyak kepada semua para tetangga kita yang sudah subscribe di channel Daniel Mananta Network ataupun yang sudah nonton semua acara-acara di channel kita. Karena masih banyak acara-acara lain ya, kayak misalnya Ayah Bagaimana Bila Aku, ada Salve with Viola Mananta. Dan anyway, kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan untuk tetangga kita, jangan lupa untuk menggunakan hashtag Tanya Tetangga Daniel. Dan kalau misalnya obrolan kita di sini memberikan hal baru atau perspektif baru untuk kalian, coba dong kasih tahu ke kita dengan tag kita di sosial media kita di @DanielManataNetwork dan @DanielTetanggaKamu. Siapa tahu bisa kita repost juga dan banyak orang bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Alright, kita lanjut ke Ustadz Salim. Sekarang saya pengen ngomongin soal pernikahannya dari Ustadz sendiri gitu. Karena kalau misalnya Ustadz sempat nulis nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Ya. Dan itu kan ditulis sebelum menikah. Nah, dan akhirnya ketemu sama istri. Ya. Itu pun juga ta'aruf ya. Maksudnya dikenalin sama Ustadz gitu. Saya akad nikah itu adalah pertemuan keempat. Yes. Wow. Dan pas menikah, how was it? Like beberapa tahun pertama pernikahan tuh gimana? Bukan cuma dari beberapa tahun pertama, dari awal itu sudah kayak sebuah ujian demi ujian demi ujian. Gitu. Let's talk about that. Gitu kan? Jadi kayak aduh jangan-jangan gue salah nih nulis buku gue deh kayak. Ternyata pasti kita semua akan diuji dengan semua yang kita ucapkan. Kita diuji dengan yang kita tulis. Kita diuji dengan apa yang kita sampaikan. Right. Ya, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Memangnya manusia akan dibiarkan saja, kata Allah, untuk melenggang begitu saja mengatakan aku beriman lalu tidak diuji lagi? Enggak, kata Allah. Semua kata-katamu akan diuji. Makanya saya menasihati diri saya sendiri, lebih-lebih juga betul-betul jadi muhasabah, jadi evaluasi saya. Ya, ngobrol kadang-kadang sharing sama istri saya. Kemudian kita ngobrol dengan teman-teman lain yang juga punya bergiat di dalam penguatan keluarga ini. Right. Kita pasti akan diuji soal itu. Wow. Ya. Kita harus sadari terus. Ya. Jadi kalau sampai misalnya orang yang biasa mengajarkan tentang ketahanan keluarga, kebaikan keluarga, ini satu saat tumbang, yang merasa aku mesti percaya siapa lagi, aku mesti berpegang pada nilai apa lagi. Ternyata yang selama ini berkampanye begini-begini ternyata juga begini. Kan pasti tantangannya jauh lebih besar, pasti ujiannya lebih berat gitu. Maka kalau cerita itu dari awal, ya saya ketemu pertama dengan calon istri itu 12 Juli 2004 di rumah seorang guru ya, seorang ustadz gitu ya. Diperkenalkan, ya duduk di meja seperti ini. Sepanjang pertemuan tuh saya gak berani natap dia gitu ya. Saya nunduk aja gitu. Dan alhamdulillah mejanya terbuat dari kaca sih. Jadi kelihatan di situ dia. Ini saya niatkan, saya menjalani perintah Nabi. Kalau mau menikah, ya lihat kepadanya supaya kamu menemukan alasan yang sangat kuat. Ya saya niatkan itu. 12 Juli ketemu, 8 Juli pertama kali ketemu, 12 Juli. Ketemu kedua kita saling bicara tentang seperti apa visi misi pernikahan kita. Kalau memang ini ditakdirkan, seperti apa konsep tentang nafkah.
yang akan diberikan saya sebagai suami, dia sebagai istri. Seperti apa konsep dalam mendidik anak nantinya. Apa pandangan saya, dia tanya tentang istri yang berkarir. Jadi ini memang saya merasa, wah saya ketemu seorang wanita cerdas. Dia bertanya hal-hal yang sangat luar biasa. Diakhiri dengan sebuah pengakuan, kata dia. Saya ini nggak bisa masak, kata dia. Jadi kalau kamu mencari seorang istri yang pandai memasak, saya sarankan mundur sejak sekarang. Wah, ini ujian saya ternyata. Ternyata yang cerdas, yang smart, yang solihah dalam pandangan saya. Betul. Dia ngaku nggak bisa masak. Habis itu dia ngaku lagi, saya juga tidak terbiasa mencuci, tangan saya alergi kalau kena sabun, kata dia. Wah, ini ujian lagi nih. Oke. Ya Allah, saya meminta kepadamu yang solihah. Memang ternyata semua pasti ada plus minus. Ini seperti ini, saya akan terima. Oke, saya terima ya Allah. Lalu saya katakan, saya gak cari tukang cuci, saya gak cari tukang masak. Saya cari partner yang bisa membuat kita saling membaikkan. Kalau setuju, ayo jalan. 18 Juli lamaran. Wait, tadi 8 Juli ketemu pertama, 12 Juli ketemu kedua, itu mengaku-ngakuin itu. Ngaku-ngakuin. Kalau Ustadz sendiri ngaku apa? Saya ngaku saya orangnya ganteng tapi kekanak-kanakan. Ya, gitu. Saya belum dewasa. Saya menikmati, meskipun saya anak pertama, menikmati masa menjadi anak tunggal agak panjang gitu kan, masih manja dan lain sebagainya. Ya, saya mengakui, saya itu bahkan waktu SMA sering dijuluki si penumpah air mata gitu ya. Sering bikin cewek-cewek nangis gitu. Iya. Oke, terus nggak ada romantisnya gitu ya. Ya, dan ya dia bukan masalah sih bagi saya. Dia kayaknya aman. 18 Juli saya menunjukkan keseriusan, saya ngajak keluarga untuk ngelamar. Dan zaman itu kan belum ada GPS. Kita ngelamar dikasih petanya peta buta, jadi kita tersesat-sesat. Skalanya nggak jelas gitu. Akhirnya ketemu lokasi itu jam 1:30 siang, padahal kita estimasi karena kalau berangkat dari Jogja jam 7 harusnya kan jam 11 sudah sampai. Jadi kita mundur beberapa jam sampai di sana. Itu ini agak lucu nih. Kok mukanya serem-serem ya tetangga-tetangga dan keluarga sama saudara-saudaranya itu. Saya tanya kenapa nih? Oh, belum makan siang. Nungguin tamu dari. Akhirnya makan siang dulu. Ketika lamaran disampaikan oleh wak saya waktu itu untuk mewakili keluarga besar, itu dijawab sama keluarga dia, kami baru saja menikahkan anak pertama kami, ini Indah ini anak kedua, maka tolong tunggu, sabar dulu, dan kira-kira 2 atau 3 tahun lagi gimana? Oke. Saya diminta menunda waktu itu, lalu saya berpikir, sabar itu gak ada batasnya, tapi boleh dipilih bentuknya. Artinya apa tuh? Sabar itu tidak ada batasnya, tapi boleh dipilih bentuknya. Saya bisa memilih misalnya sabar nungguin 2 atau 3 tahun lagi sesuai yang disarankan oleh keluarga itu. Ya. Tapi saya takut nunggu 2 atau 3 tahun dengan status sudah dilamar, itu saya takut saya akan diuji dengan apa yang saya tulis. Wow. Pasti ini nanti terjadi hal-hal yang diinginkan, bukan tidak diinginkan. Oke, kalau begitu saya kemudian memilih sabar bentuk berikutnya. Saya katakan kepada keluarga itu, saya menyadari sekarang hukum menikah untuk saya sudah mendekati wajib. Karena saya sudah takut terjatuh ke dalam dosa dan saya punya kemampuan untuk memberi nafkah meskipun sedikit, tapi saya punya kemampuan. Nah kalau begitu, kalau memang jodoh saya yang tertulis di Lauhil Mahfud, di kitab yang ada di sisi Tuhan, bukan putri Bapak, izin saya segera pamit, saya akan segera mengikhtiarkan pernikahan saya. Mungkin tidak di sini tempatnya, tapi di tempat yang lain. Lamaran macam apa itu? Ya, dan itu pasti yang dipikirkan oleh calon mertua saya. Tapi lama-lama dia pikir, ini makhluk langka nih, patut dilestarikan, kata dia. Akhirnya kemudian diplomasi itu sukses, mengubah 2 atau 3 menjadi, oke lah, kapan maunya? Saya siap sekarang karena saya sudah hafal. Teks ijab kabul, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab saya bisa. Ya jangan sekarang, kan perlu persiapan. Nah, akhirnya kami menikah itu 20 Agustus. Dan 20 Agustus itu juga dramatis. Kami direncanakan akan menikah seusai sholat Jumat. Waktu itu di ijab kabulnya itu. Nah ketika kami sampai di sana, ya diajak ngobrol sama calon mertua.
Mas Salim ini nanti bagaimana? Bagaimana Pak? Kan masih kuliah ya, dua-duanya masih harus menyelesaikan beberapa hal. Nah kan ada biaya kuliah, tanggungan ini, tanggungan itu. Oh Pak, pernikahan itu, saya mencoba gagah ngomongnya, mengalihkan tanggung jawab dari bapak kepada suami. Begitu putri bapak menjadi istri saya, maka semua yang bapak tanggung sebagai ayahnya, tugas itu beralih kepada saya. Wow. Saya ngomong begitu. Tapi kan setiap omongan diuji. Emangnya berapa duit ya Pak ya tadi? Akhirnya kemudian baru tahu ternyata kayaknya kalau dihitung-hitung biaya-biaya untuk istri itu mahal sekali. Kuliahnya lebih mahal dari saya. Kemudian berbagai halnya lebih. Waduh. Jadi menjelang ijab kabul megang tangan calon mertua itu. Kok saya jadi gemeter sendiri. Ya Tuhan, kok berat ya. Tapi kau Tuhan berjanji untuk menolong siapapun yang menikah karena ingin menjaga dirinya. Menolong siapapun yang menikah karena tidak ingin terjatuh ke dalam dosa. Ya Tuhan aku minta penuhi janjimu kepadaku. Lalu saya itu ijab kabul tuh merem. Gitu. Saya ingat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika diperintah menyembelih putranya, dia memejamkan mata. Karena naluri sebagai bapak gak mungkin tega. Tapi ini perintah Tuhan yang harus dilakukan. Bertarung dua perasaan itu sehingga dia memejamkan mata. Dan ketika nanti dia buka mata, mukjizat. Anak itu berubah, ditukar dengan domba. Saya juga memejamkan mata meskipun saya tidak berharap nanti mukjizatnya sama ya. Kalau ditukar jadi domba kan repot juga. Tapi saya begitu, ternyata itu kan bulan Agustus ya. Tapi hati itu turun hujan. Habis saya ijab kabul itu turun hujan. Ya, rintik-rintik agak deras sedikit. Sehingga ketika istri saya pertama kali mencium tangan saya, dan itu sentuhan kulit pertama saya dengan dia, 220.000 volt gitu ya. Luar biasa. Ya, ketika itu saya kemudian dengan gemetar juga menyentuhkan hidung saya ke dahinya. Saya mengatakan, lihat, bahkan langit pun menangis kehilangan salah satu bidadarinya. Turun ke bumi untuk mendampingiku. Ya, itu jadi sebuah gombal pertama. Gimana gak jadi penumpah air mata kalau kayak gini? Itu gombal pertama. Yakin banget nih tetangganya lagi nonton ya. So sweet. Ya, dan itu yang kemudian saya jalani sama dia. Kehidupan yang saya awal mengatakan, saya akan membawamu untuk hidup tidak lagi bersama orang tuamu. Wow. Kita mungkin akan prihatin, tapi aku akan pastikan aku berusaha yang terbaik untuk kita. Ngontrak rumah, dalam gang, sempit, masuk gitu ya. Sebelumnya dia di rumah yang... Di rumah yang besar, bapaknya seorang pejabat kabupaten, dan di rumahnya ada 2 pembantu. Oke, sekarang langsung jadi ke gang kos-kosan. Ya, gang kosan, motor aja harus dituntun untuk masuk gitu. Ketika itu dan kami di situ ya diuji. Kita ya berjuang, dan saya terus menyampaikan kepada orang tua bapak ibu, mohon bersabar, saya membangun biduk sendiri. Penting bagi saya di awal-awal pernikahan itu ada dalam sebuah kedaulatan. Meskipun bapak ibu mungkin menawarkan di rumah lebih nyaman, di rumah kalian lebih nyaman. Enggak, saya perlu untuk intens di dalam membangun bonding dengan istri saya di sini. Ya, sepahit apapun, seprihatin apapun keadaannya. Dan istri saya mulai belajar masak. Dia punya komitmen untuk itu. Sehingga ada teman yang banyak bantu kami juga. Banyak teman sharing namanya Mas Fani. Allah yarham sudah meninggal. Itu satu saat sama istrinya datang ke rumah. Kita mencoba menjamu menjamu yang paling bisa kita berikan kepada diri kita. Istri saya masak sayur sop. Dan Mas Fani dan istrinya ketawa. Karena ketika mereka makan sayur sop itu, di dalamnya mereka masih menemukan bawang putih yang utuh. Oke, gak apa-apa, tapi kita semangat, saling semangat. Dan ternyata istri saya ini, Mas Daniel, istri yang pandai membesarkan rumah. Maksudnya apa? Setiap sore, dia menyiapkan jajan pasar, makanan kecil-kecil. Dia panggil anak-anak tetangga datang ke rumah. Dia kasih makanan-makanan itu, dia ajarin ngaji. Ajarin ngaji. Makin lama anak-anak yang datang nih makin banyak. Bulan keempat, mau tidak mau saya harus ngontrak rumah yang lebih besar.
Karena yang ikut ngaji, diajar sama dia makin banyak. Saya hanya sekali membantu karena kesibukan waktu itu. Tapi dia, ini istri saya nih bakat ngajak kaya ini. Karena dia setiap hari ngajak anak-anak kecil itu datang ke rumah dan kemudian, wah ini udah gak cukup nih rumah saya untuk ngaji anak-anak ini. Akhirnya kita ngontrak rumah yang lebih besar. Di rumah yang lebih besar itu kemudian ya anak-anak yang datang makin banyak. Dia bahkan ngerekrut temennya untuk ikut ngajar. Untuk ngaji di situ. Makin lama rumah itu makin gak cukup. Dan ada cerita lucu Mas. Jadi anak-anak itu kan ekspresif ya. Mereka ada krayon, ada spidol. Itu dipakai untuk menggambar di dinding. Ya ampun. Di gambarnya ada gunung. Kemudian ada gunung lagi. Di tengah-tengahnya ada matahari. Ada jalan dari ujung kanan atas ke kiri bawah. Di tengah-tengahnya ada sawah. Yang di sini ada rumah, ada pohon. Ada ayam jago lagi. Makan biji-bijian. Di sini burung-burung terbang gitu ya. Awan. Gue masih bisa tuh gambar kayak gitu. Kan gambar kayak begitu. Nah satu saat ini. Si pemilik rumah datang negur kami, marah. Ini kan rumah amanat, saya titipkan dikontrakkan buat dijaga. Kenapa dibiarkan rusak, coret-coret sama anak-anak begini, gitu, macam-macam. Istri saya nangis malam itu. Dia kemudian nangis mengatakan cuma gambar gitu kok anak-anaknya dimarahin kan kasihan. Nanti kalau nggak mau ngaji lagi gimana? Nah, ketika istri saya nangis itulah saya berdoa di dekatnya. Ya Allah, kalau punya rumah itu baik ya Allah. Di rumah itu anak-anak bebas untuk coret-coret berekspresi, untuk melakukan berbagai kreativitasnya. Maka kami gak keberatan dikasih rumah ya Allah. Wow. Saya ngomong begitu. Ya. Loh emangnya kenapa kok gak keberatan? Dikasih rumah itu kan tanggung jawab. Nanti dalam keyakinan kami di akhirat ada hisapnya. Ada perhitungan amal dan nikmat yang sudah diberikan Tuhan. Itu akan diaudit kan. Kalau gak punya kan sebenarnya lebih ringan gitu ya. Karena gak memiliki. Kalau memiliki possessing something kan harus ada tanggung jawab. Harus audit gitu ya. Akhirnya kami mengatakan kami punya jawaban kenapa kami harus punya rumah. Anak-anak ini perlu tempat ngaji yang luas dan mereka bebas berekspresi. Tiba-tiba saya waktu itu pulang dari Bojonegoro. Waktu itu ada banjir Bengawan Solo. 2008. Banjir gede di Bengawan Solo. Saya ini kan waktu itu menjadi penanggung jawab tim relawan masjid. Kita bawa bertruk-truk bantuan, bawa dokter, bawa macam-macam untuk nolong korban banjir. Pulang dari situ kayak blessing banget. Tiba-tiba ada orang yang cerita istri saya. Dia datang ke rumah ketika saya lagi di Bojonegoro. Mas kemarin datang orangnya. Nawarkan rumah yang di sana itu. Rumahnya bagus, besar begini. Terus dia pengen kita yang beli. What? Oh iya? Akhirnya saya temui orang itu. Bu, ternyata dia kena masalah. Anaknya ditangkap polisi karena narkoba. Dan dia harus nebus. Dia mempersiapkan rumah itu mau dia jual. Dia mau beli rumah yang lebih kecil dan lebih di desa gitu. Sehingga dia bisa nutup kasus anaknya. Saya bilang, Bu jangan. Enggak Pak Ustadz, pokoknya dibeli ya Pak Ustadz ya. Loh harus saya Bu? Iya yang beli Pak Ustadz aja. Saya tahu kalau dipakai Pak Ustadz insya Allah nanti kan rumah ini manfaat. Siapa tahu saya kecipratan pahala kata dia. Loh kalau diberi prioritas seperti itu Mbok saya diberi harga khusus Bu gitu. Terus dia nyebutin, ini sudah ditawar Bapak itu sekian. Untuk Pak Ustadz saya kasih sekian. Wah angka yang dia sebut itu waktu itu saya baru punya seperempatnya. Sepertiganya sorry. Punya sepertiganya. Terus saya bilang, Bu, semua tabungan saya dikuras pun saya baru punya sepertiga dari nilai yang Ibu tawarkan. Gak apa-apa Pak Ustadz, bayar aja sepertiga dulu. Yang penting saya bisa nutup kasus anak saya. Wow. Ini nanti kapan mau pindahan, itu saudara saya ada yang punya truk biar dibantu. Wow. Yes. Dimudahkan banget. Akhirnya kemudian pindah ke rumah itu. Dan anak-anak ini seneng karena ngaji luar biasa. Ya. Dan istri saya ini lagi-lagi berkah luar biasa buat saya. Saya mencatat dia ini orang yang tadi pandai mengambil hati Tuhan katakan aku. Satu hari dia lihat tetangga sebelah saya itu cuci darah. Sudah tua umur 60-an. Diantar suaminya cuci darah ke rumah sakit. Ketika pulang kehujanan. Naik motor. Di rumah malah gigil makin parah demam tinggi. Lalu dia nangis lagi kan. Kok ya gak ada ya yang nganter pakai mobil, kasihan kayak gitu tuh. Aduh, ya Allah. Saya ketika dia nangis itu berdoa lagi. Ya Allah,
kalau punya mobil tuh baik ya Allah. Bisa untuk bantu tetangga yang mau cuci darah, diantar ke sana kemari, nggak kehujanan. Oke. Nanti anak sama istri juga nanti mungkin bisa mendapatkan fasilitas itu untuk mudahkan mereka. Oke, kami nggak keberatan ya Allah dikasih mobil. Saya itu punya desa binaan di lereng Merapi Merbabu sejak tahun 2010. Ketika kami ke sana, kita kan kadang parkir mobil di bawah, jalan kaki naik ke atas gitu. Ketika turun tuh, tiba-tiba ada warga mendatangi kami, Pak Ustadz, mobil dijual harus Pak Ustadz yang beli. Loh, kok bisa harus gitu? saya? Kok bisa harus saya tanya begitu? Iya Pak Ustadz, apa namanya? Itu tuh mobilnya tuh milik tokoh di sini, ya tokoh yang kemudian dianggap oleh warga juga menyebarkan hal yang kurang baik lah. Gitu. Kemudian harus Pak Ustadz, gara-gara Pak Ustadz kesini dia itu makin gak diterima warga, makin gak laku. Maka mobilnya dijual. Pak Ustadz tanggung jawab Pak Ustadz, dibeli dong Pak Ustadz. Gitu. Waduh belinya gimana? Gitu. Akhirnya itu mobil pertama saya beli. Gara-gara dipaksa sama warga binaan saya. Terbeli mobil itu. Dipakai untuk, alhamdulillah bisa bantu tetangga yang cuci darah beberapa itu. Saya setirin ke rumah sakit dan sebagainya. Dan lagi-lagi ini istri saya itu berkahnya itu satu saat saya lagi di Australia. Waktu itu tugas safari dakwah di kota Perth, lalu ke Melbourne dan Sydney, 3 kota. Itu tahun 2014. Istri saya bilang, Mbah, ini anak-anak ngaji di lantai bawah rumah kita. Waktu itu rumahnya masih 1 lantai sih. Masih 1 lantai. Di rumah kita udah makin sempit, ini sampai pada masuk ke kamar, ke ruang-ruang privat kita. Gak mungkin lah kayak gini terus. Terus gimana? Bikin lantai 2 lah, Bah. Untuk apa? Untuk anak-anak ini supaya ngaji. Dari mana duitnya? Bikin lantai 2. Ya sudah, kita percayakan sama Allah. Ya. Kalau anak-anak ini memang jadi jalan keberkahan buat kita ngaji di situ dan nanti perlu tempat, Allah yang akan kasih tempat, bukan kita. Tiba-tiba saya pulang, itu ditelepon sama penerbit buku saya. Ustaz Salim, ini ada royalti yang kemarin hitungannya agak miss dan harus diambil segera ini. Come on. Saya tanya ketika itu, ternyata istri saya sudah menghubungi seorang arsitek gitu. Bikin RAB. Saya tanya istri saya, RAB-nya berapa sih? 200 juta waktu itu. Dan ketika saya ditelepon oleh penerbit, penerbit bilang jumlah royalti yang belum diambil 200 juta. Gila. Itu 2014 dan pas banget buat bikin lantai 2 di rumah. Semuanya adalah jawaban ya dari ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita peduli kepada sesama. Melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk sesama. Kamu jangan khawatir, Tuhan yang ngasih fasilitas. Karena dia yang memerintahkan, dia yang bertanggung jawab ngasih fasilitas. Kita tinggal jalanin aja gitu. Itu yang kemudian meyakinkan saya. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Istri saya ini mungkin jalan rezeki saya itu dia, bukan. Jadi mungkin saya kalau nggak sama dia nggak kayak begini gitu. Jauh banget gitu ya. Makanya sampai diingetin terus. Ini jalan kebaikan besarnya itu, berbagai hal yang saya alami dalam hidup itu, istri. Maka berusaha untuk jangan sampai menyakiti, jangan sampai mengecewakan, itu bagian dari hal yang harus diperjuangkan. Balik lagi, ibadah. Itu adalah sebuah ibadah. Pernikahan adalah sebuah ibadah. Pernikahan sebuah ibadah, betul sekali. Awal-awal pernikahan itu istri saya total itu keguguran 4 kali. Jadi 2 sebelum anak pertama, 2 sudah anak pertama. Oh wow. Kemarin kita mungkin senyum bareng, ketawa bareng, jalan bareng, makan bareng, semua bareng yang bikin kita senyum dan ketawa. Ini saatnya nangis bareng. It means, kata dokter, saya punya 1 tes yang kalau 1 tes ini diperlakukan kepada kalian berdua, kata dokter ini, dampaknya kalau positif hasilnya, kalian pisah. Tes macam apa itu, dok?